Shalom, 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 Boker Tov, hallelujah, good morning everyone. Selamat memasuki hari yang baik pada pagi hari ini. Saya menyapa Anda kembali hari ini dengan penuh kegembiraan, with full of excitement, dengan perlu satu luapan yang sangat luar biasa. Saya tahu bahwa hari ini pun adalah hari yang Tuhan telah jadikan untuk kita mengalami kebaikannya, firman-Nya yang tersedia untuk kita semua. Karena itu mari sambutlah satu dengan yang lain. Katakan kepada saudara-saudaramu yang ada di sana, Boker Tov, selamat memasuki hari yang baik. Praise the Lord, sebab bersama Dia, di dalam Dia, always good days. Bersama Dia, di dalam Dia selalu hari yang baik. Itu yang kita harus tahu baik-baik, yang harus kita kenal baik-baik. Sebab betul itulah yang disediakan untuk kita semua. Praise the Lord. Saya berharap hari ini adalah hari yang sangat kita nantikan. This is the day that we have been waiting for. Ini adalah hari yang kita nantikan karena firman-Nya. Haleluya. So puji Tuhan, pagi hari ini apa kabar Anda semua? Saya percaya Anda semua baik-baik saja. Semakin excited, semakin bersukacita, semakin meluap-luap ya. Karena apa yang Tuhan bukakan semakin hari semakin tajam dan semakin jelas. Memang Tuhan mau supaya kita semakin jelas untuk mengerti. God wants us to know more, clearer and clearer. Tuhan mau supaya kita semakin mengerti, semakin kita memahami apa yang disediakan buat kita semua. Now, wherever you are, dimanapun Anda berada, firman Tuhan selalu bersama-sama dengan Anda. Firman-Nya selalu bersama-sama dengan kita semua. Come on, let's greet Him. Mari kita menyambut Dia dan kita katakan, thank you, oh God, thank you, Father, for this day whom you have created for us. Hari yang Kau sudah ciptakan buat kami. This is also a good day. For every day that has been created by you, always a good day. Setiap hari yang Kau ciptakan selalu adalah hari yang baik. Dan kami rindu untuk firman-Mu, makanan rohani kami, our daily bread today. We're gonna eat it. Kami akan makannya dan kami akan merenungkannya. Kemudian kami akan memperkatakannya. Sebab firman-Mu itulah benar-benar yang menghidupkan dan memelihara kami. Kami sambut Engkau dan kami sambut firman-Mu. We welcome you. We welcome your word. Abba Father, haleluya. Amin, amin. Dahsyat sekali, luar biasa. Kemarin malam di dalam acara kami, well, I wish you were there last night. Saya berharap Anda bersama dengan saya pada malam hari kemarin. Tapi ya, kalau Anda mungkin tidak bisa datang karena kesibukan atau di luar kota, maka ikuti terus live streaming karena it's getting excited. Makin hari, makin lama, makin dahsyat. Karena memang ini adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan mau katakan sekali lagi, I'm going to prove my word is true. Aku akan membuktikan bahwa firmanku, perkataanku ya dan amin. Dan berbagailah orang yang berpegang kepada perkataan Tuhan. So today, pagi hari ini, apa yang saya taruh tagline di situ adalah your future and destiny is in your mouth. Masa depan dan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu itu sudah ada di mulutmu. Kemarin memang saya tidak live streaming tapi saya tulis karena ada satu hal, maka hari ini saya kembali mau mengingatkan kepada Anda. Kalau kita lihat kemarin saya sudah tulis, bahkan sudah bahas sebelumnya, yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 14. Pada waktu itu ketika orang Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan harus mempersiapkan mereka di padang gurun itu supaya perkataan Tuhan diajarkan kepada mereka. Firman-Nya mulai ditetapkan kepada mereka, diberikan kepada mereka, supaya waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka punya ketetapan Tuhan, atau mereka punya bahasa yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka, ya. So the word, the law, firman yang adalah hukum, yang adalah bahasanya diperkenalkan di padang gurun. Jadi ini yang harus kita lalui. Ulangan 30 ayat 14 dikatakan begini, firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Waktu Musa melepaskan, memperkatakan kepada orang bangsa Israel bahwa perkataan Tuhan sekarang ada di dalam mulutmu. Itulah akan menentukan ke depannya. Tuhan memang memberikan janji. God gave a promised land, but you will inherit the promised land when you have His word on your mouth. Kamu akan menduduki tanah perjanjian itu, tetapi itu akan bisa terjadi ketika firman ada di dalam mulutmu. Karena firman, perkataan Tuhan, the law, itu berbicara tentang your future, itu harus ada di dalam mulutmu. Kemudian
Ayat lain berkata begini, di dalam Amsal berkata begini, hidup dan mati itu ada di mana? Hidup dan mati itu Amsal, kemarin kita sudah bahas juga, Amsal 18 ayat 21. Kita buka lagi, mari. Amsal 18 ayat 21. Death and life, death and life. Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahasa Inggris, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Itu sudah ada di dalam tagline saya bagi di Instagram, itu sudah ditulis. Karena kita harus tahu apa yang harus kita gemakan dari hidup kita. Apa yang kita harus ucapkan, apa yang kita gemakan, what we are echoing, apa yang kita lepaskan, sesungguhnya itulah masa depan kita. Itulah destiny kita. Maka betul, kalau kita suka menggemakan hal-hal yang negatif, yang berupa kekhawatiran, ketakutan, berarti apa? That is your future. Anda suka melepaskan ketakutan, keraguan, kebimbangan. Berarti Anda sedang memperkatakan masa depanmu yang penuh dengan kebimbangan. Maka itu di tahun 2019, Tuhan katakan, you must change the language. Kamu harus ganti bahasamu dan kamu harus mulai memperkatakan masa depanmu. Kamu harus mulai mengucapkan firman. When you start to speak your word, actually you are speaking, you are declaring your future and your destiny. Sebab hidup dan mati sekarang ada di dalam kuasa lidah. It's in you now. Apa yang kamu mau gemakan, itu yang akan kamu makan darinya. Kalau kamu suka menggemakan hal-hal yang ada yang seperti di masa lalu, mengeluh, complain, grumble, dan semua perkataan-perkataan yang kamu ucapkan seperti dulu, perkataan sia-sia, maka kesia-siaanlah yang akan datang kepadamu. Jadi apa yang Tuhan ajar kepada kita hari ini, kita harus jaga perkataan kita sendiri. We must watch over our words in the mouth. Kita harus mulai berjaga over our words ourselves. Kita harus mulai berjaga atas perkataan kita sendiri. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita mengucapkan seperti hidup di masa lalu. Kalau kita seperti di masa lalu, yang keluar dari mulut kita seringkali ada pengeluhan, ketakutan, kebimbangan. Maka kita tidak bisa lakukan itu di hari-hari ini, especially this year 2019. Karena kalau kita salah mengucapkan, kalau kita mengucapkan perkataan yang jelek, maka kita sedang memanggil hal-hal yang buruk menjadi masa depanmu. Tapi Tuhan mengajar kepada kita semua, start to speak the word of God. Makanya jangan sampai kita tidak mendengar firman. Dan jangan sampai firman kita dengar tidak kita renungkan. Firman yang kita dengar, yang kita renungkan, akhirnya harus ada di mulut. Sebab what you say, it is what going to come to you. Apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan datang kepadamu. Sekali lagi, apa yang kamu ucapkan, itulah yang akan datang kepadamu. Kenapa? Karena masa depan sudah ada di mulutmu. Your future, your destiny is in your mouth now. Kalau di dalam Ulangan 30 ayat 18 itu diajarkan Musa kepada bangsa Israel. Tapi ayat itu diulang lagi oleh Rasul Paulus yang terambil dalam Roma 10 ayat 8. Saya sudah tulis kemarin dalam tulisan itu. Kenapa harus diulang lagi? Kenapa Paulus mengulang lagi dalam Roma 10 ayat 8? Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hati. Sekarang Paulus menjelaskan firman yang ada di dalam mulutmu, dalam hatimu itu apa? Dikatakan begini, itulah firman iman. Itulah kenapa sekarang Paulus tegaskan itu sebagai firman iman. Karena iman kita sudah tahu. Nah, kita akan kupas lagi di dalam pertemuan yang berikutnya. Itu berbicara tentang hal-hal yang belum terjadi, tapi kita harus mulai ucapkan ya. So this is the day, the good day. Ini adalah hari yang baik, hari yang dahsyat, tapi kita harus bisa mengucapkannya. Kita harus bisa memperkatakannya. Apa yang kita perkatakannya nanti, itulah yang akan terjadi atas kehidupanmu. Sekalipun mungkin Anda ada di dalam persoalan, tapi Anda harus mengakui apa yang Tuhan berikan kepadamu, itulah masa depan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan untuk orang-orang yang dikasihi. Dengarkan statement saya ini, Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang penuh harapan, yang memberi masa depan. That's Jeremiah 29:11. My friend, itu adalah Yeremia 29 ayat 11. Itulah rancangannya. Jadi when we agree, waktu kita sepakat untuk memperkatakannya, wow, itulah yang akan terjadi atas kehidupan kita semua. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya sih dapat apa yang Tuhan sudah bukakan, bahwa mulai 2019, one by one, semua permasalahan yang mungkin menguasai Anda atau ada bersama Anda, satu persatu itu akan selesai. Kenapa? It's going to be done. The problems ya, persoalan-persoalan yang Anda lalui,
itu akan ada akhirnya. Ketika Anda mulai ganti untuk mengucapkan perkataan Tuhan, Anda mulai mengucapkannya, maka lihat mujizat-mujizat itu akan terjadi. Saya sudah lihat lewat perspektif profetik ini, lewat perspektif firman ini, Roh Kudus bukakan saya melihat akan ada orang-orang yang mengucapkan perkataan Tuhan. Kemudian mujizat-mujizat itu akan terjadi. Jadi apapun permasalahanmu, sekarang saya mau kasih tahu kepada Anda, apapun permasalahanmu, apakah masalah rumah tangga, masalah tentang anak-anakmu, masalah apa? Kesehatan, atau masalah keuangan, masalah di dalam pekerjaan, masalah apapun, dengar ini, solusinya adalah apa? Firman Tuhan. Jadi Anda harus mulai sekarang pay attention. Pasang telingamu, dengar baik-baik firman yang dibukakan. Saya percaya firman yang dibukakan itu kepada kita hari-hari. Saya saja rasakan kok firman yang dibukakan hari ini makin lama makin kuat. I can feel the power. Every time I hear the word of God, I can feel its power. Setiap kali aku mendengar firman, aku bisa merasakan kuasa dari firman itu. Sekarang aku mulai melatih. Wow, my God, so amazing, so great. Karena Tuhan sedang membuktikan firman-Nya kepada kita di hari-hari ini. Wow, kemarin dalam ibadah kami, ada di antara Anda yang ikut ibadah kami juga mengalami apa yang atmosfer yang kita rasakan kemarin. Dan saya mau katakan kepada Anda, buat kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya pegangan untuk kita ada di tahun 2019. Karena tidak mungkin Tuhan bawa kita di tahun ini untuk kita mengalami kesia-siaan. Tuhan bawa tahun ini, Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ke tahun ini, bukan untuk kita mengalami kesia-siaan. Di luar Dia, vanity is vanity. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena itu di luar firman, di luar Tuhan, semuanya kesia-siaan. Kenapa kesia-siaan? Karena bumi ini telah takluk di bawah kuasa dosa. Jadi apa? Kesia-siaan. Tapi dengar, Yesus datang. He came, Dia datang supaya kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Sekali lagi saya mau ucapkan, Dia datang supaya kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, tapi kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kepastian. Maka itu renungkan baik-baik firman ini. Ini firman pegangan kita. Inilah firman untuk kita selalu kita ucapkan. Maka apa yang kita ucapkan, itu yang akan kita alami di hari-hari ini. Karena itu, come on, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang. Ada orang yang tulis kepada saya, messenger kepada saya untuk minta didoakan. Saya katakan, saya selalu akan doakan. Sebab setiap kali saya melepas live streaming, saya selalu berdoa, Tuhan biar setiap orang yang mendengar lewat media ini, mereka mengalami terobosan. I always pray for all of you. Sekalipun saya belum mengenal Anda, tapi ini saya mau kasih tahu, sekalipun saya berdoa buat Anda, tapi bagian Anda harus terima firman dan mendengarnya dan renungkan baik-baik, lalu mulai memperkatakannya. Waktu kamu memperkatakan, you are declaring your future. Anda sedang mendeklarasikan masa depanmu, dan lihatlah kemenangan itu akan terjadi dalam hidup Anda semua. Ya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda banyak kali yang Anda akan ketahui, come on, messenger saya, hubungi saya. Anda bisa hubungi saya lewat messenger, Anda bisa hubungi saya lewat website, Anda bisa lewat Twitter, Anda bisa tanya, Anda bisa datang lewat Instagram, Anda bisa tanya. Sebab saya punya satu program yang namanya From My Desk, yang sudah dua tayangan ini saya upload di YouTube. Lewat tayangan From My Desk itu saya akan kupas hal-hal, pertanyaan-pertanyaan seputar dengan season musim ini, seputar dengan firman. Karena apa yang Tuhan katakan, Tuhan mau supaya kita semua jadi jelas. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kebimbangan, keraguan-raguan. Karena Tuhan sudah tentukan orang-orang yang akan mengalami kebenaran. You are chosen. Anda sudah dipilih. You are appointed. Anda dipilih, tentukan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Mulai 2019. Karena itu apapun yang menjadi kerinduanmu, nyatakanlah kepada Dia dengan ucapan syukur. Dan terimalah firman-Nya. Dan lihatlah apa yang Tuhan sediakan buat kita. Benar-benar dahsyat. Karena hari ini dan hari-hari yang akan datang di tahun 2019 harus menjadi hari di mana satu persatu firman-Nya tergenapi. Karena kita sepakat untuk mengucapkan
mengucapkannya kembali, maka kita akan melihat janjinya ya dan amin. Praise the Lord. Have a good time. Bila Anda menikmati hari ini bersama-sama dengan firman tentunya, dalam pekerjaanmu, dalam perjalananmu, ucapkanlah firman kepada perjalananmu, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada permasalahanmu. And we will see the word. We will eat what we release out of our mouth. Kita akan menikmati, kita akan memakan apa yang keluar dari mulut kita. Ingat ya, sebab kalau kita mengucapkan lain dari firman, wow, we are in trouble. Kita mengucapkan lain dari firman, kalau kita mengucapkan hal-hal yang ada di dunia ini penuh dengan kekhawatiran, maka itu akan menjadi makanan kita. Tapi tidak, saya percaya Anda adalah orang yang tahu mengambil keputusan. Anda tahu mengambil keputusan. Itu sebabnya Anda selalu hadir di setiap kali acara live streaming ini. Karena itu saya mau katakan, berarti Anda sudah dipersiapkan untuk mengalami apa yang Tuhan sediakan buat kita lewat firman-Nya. Praise God. So this is our daily bread. Ini adalah makanan yang kita terima pada pagi hari ini. Makan baik-baik, dengar baik-baik, renungkan di dalam dirimu, dan katakan di dalam dirimu bahwa di tahun ini aku ada firman yang harus aku lepaskan, yang harus aku ucapkan. Maka aku akan disebut orang yang berbahagia. Kita harus mulai berkata, hey, aku adalah orang yang berbahagia. Tahun ini adalah tahunku. I am the happiest person. Aku adalah orang yang paling berbahagia. Karena I have the word, I have the promise. Aku ada janji yang diberikan. Aku ada firman yang diberikan, and itu adalah peganganku. That is my hope. That the word that I receive, I hold on fast. Aku pegang dengan kuat, and aku renungkan dan aku perkatakannya. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan terjadilah atas kehidupan kita ya. Amin. God bless you. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Dengarkanlah firman, renungkan dan perkatakan. Kemudian saya katakan, stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation. Harus dalam. And stay alive. Anda harus tetap hidup. Kenapa? For the word of God, firman Tuhan, itulah yang membuat kita semakin hari semakin bergairah dan tetap hidup. Lalu tetaplah terkoneksi, to stay connected with the word that has become now our new covenant di dalam Dia, menjadi perjanjian yang Dia buat. Ya, God bless you. I love you. I love you. And I love you. Mari masuk terus hari lepas hari dengan keyakinan bahwa benar apa yang aku terima, aku renungkan dan aku akan perkatakan, maka aku akan melihat pembelaan Tuhan terjadi atas kehidupanku. Haleluya, amin. I love you, I love you, I love you. Sekali lagi, sampai jumpa dalam perenungan berikut. Oh Aba, terima kasih buat firman-Mu. Ku tahu bahwa firman yang telah ku dengar dan ku lepaskan juga, it is also my future and my destiny. Sebab itu aku berkata, hari ini pun harinya yang Tuhan berikan, aku akan mengalami kebaikan Tuhan. Oh, aku dan keluargaku, oh keluar masukku akan mengalami perlindungan, pertolongan Tuhan. Sebab firman-Nya adalah jaminan hidupku. Aku tidak akan berkekurangan. Tidak ada sakit penyakit yang dapat bertahan dalam hidupku. Mereka akan jatuh sebab aku mempunyai firman. Dan aku jalan terus. Aku adalah pribadi yang akan memuliakan Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang akan menguasai kami. Tidak ada kekurangan yang akan menguasai kami. Tidak akan ada kegagalan yang menguasai kami. Tidak ada palang-palang besi, pintu-pintu tembaga yang dapat menghalangi perjalanan kami. Sebab firman Tuhan ada pada kami. Dan kami ucapkan, selalu akan ada kemenangan. Selalu akan ada terobosan. Sebab firman-Mu adalah hidup. Dan hidup itu yang Kau berikan kepada kami. Supaya aku Aba, menikmati di bumi ini untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepadaku. I shall live and live in abundant life. Aku akan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan yang berasal daripadamu. Amin, my God. Bahu Hashem, diberkatilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amazing. I'm full of fire. So are you. Hallelujah. Praise the Lord. Yes.